Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 437. Ningsi kembali ke apartemennya setelah berbelanja hadiah. Setelah keluar dari lift, dia mengeluarkan kuncinya sambil berjalan menuju unitnya. Ketika dia mendongak, dia melihat seorang pria besar berdiri tepat di depan pintunya, menghalangi jalannya. Ningsi tercengang. Dia memeriksa nomor unit untuk memastikan apakah dia salah masuk. Siapa kamu? Ini rumahku dan kamu menghalangi jalanku. Nona Ning, saya Xiongzi. Bos saya meminta saya untuk melindungi Anda, jawab pria itu. Dia dengan patuh melangkah beberapa langkah ke samping untuk memberi jalan kepada wanita itu, dan dia terus berdiri di sana seperti seorang pengawal. Ningsi terkejut dengan jawabannya, bos. Siapa bosmu? Xiongzi menjawab, nama belakangnya Lu. Lu. Mungkinkah itu Lu Tingqiao? Zi Xiong mengangguk, ya. Ningsi merasa kesal, apa yang sedang dipikirkannya? Kenapa dia tiba-tiba memintamu untuk melindungiku? Xiongzi menjawab tanpa emosi, atasanku memintaku untuk melindungi keselamatanmu selama penembakan. Keselamatannya saat penembakan. Ningsi tiba-tiba teringat pembicaraannya dengan Lu Tingqiao tentang naskah tadi malam. Awalnya, Lu Tingqiao tidak setuju karena terlalu banyak adegan berbahaya. Mungkinkah ini akibat dari itu? Ningsi menarik napas dalam-dalam, bro, meskipun itu perintah bosmu memintamu untuk melindungiku selama syuting. Sekarang, kita masih jauh dari kata memulai. Bukankah kamu datang terlalu pagi? Kapan kamu akan mulai? Tanya Xiongzi. Saya tidak begitu yakin kapan, tetapi yang pasti itu tidak akan dimulai dalam waktu dekat. Jawab Ningsi. Xiongzi memikirkannya, lalu mendongak, karena kamu tidak yakin, maka semuanya mungkin saja terjadi. Kamu bisa mulai besok, atau bahkan sekarang. Aku harus melaksanakan perintah bosku. Ningsi dikalahkan oleh logikanya, tetapi jika kamu berdiri di sini sepanjang hari, kamu mungkin akan memengaruhi hidupku, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain jika mereka melihatmu di sini. Xiongzi memikirkannya lagi dan mengangguk, baiklah, aku mengerti. Dia lalu melanjutkan perjalanannya. Meski dia tampak kokoh, dia lebih mudah diajak bernegosiasi daripada yang kuduga. Ningsi merasa lega saat memasuki rumahnya. Setelah dia masuk, dia mengirim pesan teks kepada Lu Tingqiao, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu mengirim seseorang untuk melindunginya. Setelah itu, tidak ada jawaban, sunyi senyap. Biasanya, saat dia mengirim pesan kepada Lu Tingqiao, dia akan membalasnya hampir seketika. Ini adalah pertama kalinya dia tidak membalas setelah sekian lama. Dia mungkin sedang sibuk bekerja di luar kota. Ningsi tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan gelang yang baru saja dibelinya dan melihatnya lagi. Mungkin karena dia membelinya dengan gaji pertamanya, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia melihatnya beberapa saat sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Setelah membaca beberapa berita hiburan dan membaca naskahnya, malam pun segera tiba. Tidak ada pemberitahuan sama sekali dari teleponnya. Lu Tingqiao masih belum membalasnya. Ningsi mengerutkan kening. Dia seharusnya sudah selesai bekerja sekarang dan mungkin sedang makan malam. Apakah dia tidak melihat pesan itu? Atau apakah dia melihatnya tetapi tidak membalas? Entah mengapa, Ningsi merasa khawatir. Sialan, dia terlalu sensitif. Baru setengah hari dia tidak membalasnya. Kenapa dia merasa seperti itu? Ningsi menggelengkan kepalanya, meletakkan teleponnya ke samping dan pergi mengambil makan malamnya untuk menghentikan dirinya dari berpikir berlebihan.